Kalau ada yang mau kasih kesaksian, silakan. Sebelum saya memberi itu sharing, ada yang mau kasih membagikan sesuatu? Semua baik-baik saja. Baik. Saya mengucap syukur bisa ke tempat ini dan saya juga senang karena di sini banyak berkat. Berkat bukan karena berkat apa, tapi di sini saya yakin semua orang yang datang di sini punya malaikat-malaikat. Di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 2, mungkin kalau kita bisa baca Ibrani 13 ayat 1 2. Ada yang bisa baca? Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. Siapa yang sudah dapat silakan. Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 2. Nasihat dan doa selamat. Ayat pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Ayat kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sini banyak malaikat. Senang kan ya kalau sini. Tante senang gak tante? Kalau banyak malaikat-malaikat di rumah ini tante. Hah? Iya, amin ya Om ya. Jadi dalam Ibrani ini sebetulnya kalau kita lihat latar belakang dari kitab Ibrani, penulisnya itu banyak masih di kontroversial. Bisa ada yang mengatakan bahwa itu Paulus atau Lukas atau Barnabas atau Apolos, masih belum sure siapa yang nulis. Tapi memang surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang orang Kristen, orang Yahudi yang mengalami penganiayaan. Dan kalau kita lihat di dalam perikopnya itu kan banyak dikatakan apa? Nasihat ya. Ya, nasihat kan ya. Nah, situ banyak nasihat-nasihat untuk orang percaya, dan saya percaya di sini kita juga orang percaya, tapi bukan orang simpatisan. Tahu bedanya orang percaya sama orang simpatisan? Orang simpatisan itu seperti orang yang nonton saja. Ya, kalau kita lihat di lapangan bola, nah kan orang yang simpatisan itu orang yang istilahnya nonton gitu, tapi bukan yang main. Nah sama, apakah kita ini pemain simpatisan, orang Kristen simpatisan, atau orang Kristen yang benar-benar orang percaya? Kalau orang percaya bukan orang simpatisan, karena kalau kita lihat orang Kristen yang percaya adalah orang Kristen yang diselamatkan, orang yang mau dimuridkan, ya, muridkan dan juga melayani. Dan Lukas 9:23, Lukas 9:23. Hafal enggak? Atau yang hafal bisa Lukas 9:23. Lihat aja nyontek. Setiap orang yang mengikuti aku Akan memikul salib. menyangkal diri setiap hari dan mengikut aku, ya. Nah, jadi kita di sini nih, saya percaya sini semua kita ngumpul karena asyir, ya, asyir fellowship, bukan simpatisan. Kita orang yang melayani, ya. Hah? Oh iya, ada orang Indonesia. Ya pokoknya orang yang melayani. Nah, sekarang saya mau tanya ya sama tante dah, tante. Ya, boleh kan tante tanya ya. Apa kriteria asyir tante? Tante kalau pilih apa gitu tante? Apa? Kira-kira yang ini? Apakah dia harus bisa orang yang profesor? Enggak. Apa orang yang harus jago musik? Enggak. Jadi apa tante? Kira-kira apa? Yang hatinya Waduh, gitu kan. Soot sama ada dia dia ini nggak apa, maksudnya orang yang suka misalnya marah-marah. Enggak ada, ya pasti orang yang ramah, senyum, ya. Nah, dia juga bukan orang asyir, kan bukan security kan ya. Jadi orang yang menyambut tanpa ada istilahnya pilih bulu gitu ya. Nah, ada di Alkitab kata-kata yang katanya tidak memandang bulu, tahu nggak? Kira-kira tahu nggak? Coba Google. Ada di Google. Aduh. Ada nggak? Ada. Ada apa nggak? Kalau di Google mah? Oh, nggak dapat passwordnya. Roma 2 ayat 11. Oke, Roma 2 artinya, ayat ayo, 11. baca. Pendek juga tuh Roma 2 ayat 11. Roma 2 ayat 11. Saya Ayo ingat. baca.
Apa? Ayo dong. Roma 2 Saya Allah tidak memandang bulu. Apa? Oh, komplit. Sebab Allah tidak memandang bulu. Iya. Oh, itu aja. Sebab Allah tidak memandang bulu. Gampangnya kalau dihafal ya. Lima kata. Lima ya? Lima Apa? kata. Sebab Allah. Oh ya 5. Lima kata. Lima Harus kata. dipraktekkan yang betul. Harus dipraktekkan. Memang sih ayat yang ininya kalau dalam perikopnya kalau dilihat kan memang dikatakan hukuman Allah ke semua orang, ya kan? Hukuman Allah semua orang. Tapi bukan berarti Allah itu apa? Menghukum ya. Jadi ini. Tapi kalau saya lihat Allah tidak memandang bulu itu dalam dia mengasihi orang, ya. Dia juga tidak memandang bulu gitu. Maksudnya kita sebagai asyar juga kalau misalnya yang datang kita apakah ini warna kulitnya hitam. Oh, apakah warna kulitnya putih nih? Kan nggak begitu, ya. Karena Tuhan sendiri mengajarkan bahwa kita mengasihi segala bangsa, ya. Nah, saya hari ini mau apa? Kita mau belajar dari Abraham, ya. Coba kita buka Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Kejadian 18. Kalau bisa satu orang baca satu. Kejadian 1 18, Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Oke, satu orang Satu orang satu ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Ya. dekat pohon Tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. mana? Biarlah. Oke, ayat 4. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kau ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Amin. Ya, 1-8. Nah, saya ingin kita semua ambil peran serta ya. Ini saya akan per ayat ini ada kronologisnya. Saya waktu saya merenungkannya banyak pertanyaan sekali ya. Coba ayat pertama ya. Kalau kita ayat pertama, siapa sih yang datang? Tuhan. Tuhan. Ya, Tuhan. Terus kalau kita baca lagi ya, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Mamre. Tuhan janjian nggak waktu datang? Tuhan datang tiba-tiba, ya. Jadi mendadak, gitu ya. Terus si Abraham kan duduk santai dekat pohon. Pada waktu itu hari panas sekali, jadi dia ngadem gitu ya. Terus ayat yang kedua, ya, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ya, sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah. Kira-kira jaraknya berapa jauh? Cukup jauh. Kalau dilihat di karenanya sini ya kan, jauh. dia melihat 3 orang berdiri di depannya. Tapi kalau kita lihat kalimat berikutnya, ia berlari di pintu kemahnya menyongsong mereka. Tapi kira-kira dari sini ke mana? Ya lumayan jauh lah. Sini ke ke tembok? Nggak mungkin, nggak mungkin. Ke sampai pintu itu mungkin nggak? Pintu. Lebih jauh lagi sedikit. Karena dia pokoknya berlari gitu ya. Nah, kira-kira sikap si Abraham ini apa waktu dia menyambut
dia berlari itu, kok dia bisa lari ya? Kira-kira kenapa? Senang sekali. Excited kan, antusias, betul Mel? Antusias. Betul sekali, antusias. Terus yang kedua itu dia antusias kedatangan mereka. Terus dia waktu dia antusias itu dia ngapain? Dia kayak jalannya begini, lari kan? Nah, jadi itu dia bangkit berdiri, dia berlari, dan kalau saya ini lagi ya, dia bukan berjalan tapi dia berlari. Jadi kalau kira-kira sambutannya tuh apa? Hangat sekali, betul. Dan dia hangat, dia rendah hati, dia juga kalau kita lihat ya dia sujud sampai ke tanah. Jadi dia menghormati sekali gitu. Terus ayat ketiga nih ya, kita baca lagi, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Kira-kira bentuk kalimat ini apa? Dia bertanya, memohon atau menyuruh? Memohon. Memohon ya. Bagus nih sekali nih kita Bible study. Puji Tuhan. Memang ini luar biasa. Perik 8 ayat. Sikap apa yang di ayat 3 ini kira-kira dia cuek aja apa enggak? Apa-apa kalau kita baca ini, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, jangan kiranya lampaui hambamu ini gitu loh. Kira-kira dia apa? Dia begging ya, memohon ya, memohon, hormat ya, jadi ramah gitu ya, Nah, itu terus yang kayak ayat yang berikutnya ya, terus ayat keempat dikatakan, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Jadi dia memohon kayak, dia apa aja tadi yang ada kalau saya lihat ini kira-kira ada 4 poin, kira-kira 4 poin ya, kira-kira 4 dari ayat ketiga sama yang keempat dia minta apa sama tamu ini. Pertama tadi dia minta mampir ya, janganlah kiranya lampaui hambamu, tidak minta mampir singgah ya. Yang kedua ayat keempat dia apa? Diambil air Terus ngapain? Dia memohon, bisa nggak saya membasuh kaki ya. Terus yang ketiga apa? Duduk beristirahat di pohon ini. Kemudian kalau kita lihat lagi, biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Dia jadi mau memberi makan ya supaya dia segar dan meneruskan perjalanan. Itu kalau saya perhatiin sikap si Abraham ini, wow, ramah sekali ya. Istilahnya tuh kalau saya lagi jalan jauh ya, kalau misalnya Harry lagi drive, kan pasti maunya ke rest area kan. Nah, sama tiga orang ini kalau saya pikir-pikir, si Abraham tuh ngundang ya, ayo mampir ke sini. Jadi seperti kayak rest area. Jadi kayak seperti rest area, kalau rest area kita datang bayar. Kok ini, disambut sama Abraham, cuci kaki lagi. Nah itu kan, waduh itu luar biasa. Kalau saya bilang si Abrahamnya luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita lihat bawahnya lagi, jawab mereka yang tamu ini dikatakan, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Jadi dia setuju gitu ya. Nah ayat ke-6 kita lihat ya, baca lagi. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah ini dan buatlah roti bundar. Jadi respon si Abraham ini yang pertama kali waktu dia udah si jamunya perbuatlah. Si Abraham ini jadi apa? Ketemu sama si Sarah. Sarah ini kan orang yang terdekat ya. Saya lagi mikir-mikir gitu ya. Si Abraham ini waktu ketemu sama, misalnya saya ketemu Mary, ayo segeralah. Nah, saya lagi mikir-mikir gitu ya, saya mikir-mikir ini. Saya nggak minta izin sama Mary, kok saya bisa dikatakan segeralah gitu. Kan kalau misalnya Mary bisa aja bilang begini, itu bukan urusan saya, kamu yang ngundang ya. Kan kadang-kadang kan begitu, kamu yang ngundang ya, urusan kamu bukan urusan saya. Kok kamu suruh saya gitu loh, segeralah. Kok kayak perintah gitu ya. Jadi nggak minta approval sama istri, kok enak aja gitu. Maksudnya saya mikir-mikir baca, kok segeralah ya, kok kenapa gitu ya. Jadi memang sepertinya pada saat itu ya istri sama suami, ya istri ada otoritas sama si Abraham tuh punya otoritas terhadap istri ya. Jadi dia ini, padahal kalau saya pikir-pikir kalau zaman sekarang mungkin nggak begitu. Zaman sekarang mungkin ya istri punya hak, nggak bisa, kan pasti begitu gitu, pasti nggak bisa gitu ya. Nah jadi kalau saya lihat memang
Tanya dulu sama istri. Nah, tanya istri itu betul gitu. Saya pasti Mary pasti ngomong gitu deh. Tapi istri zaman dulu manggil Abraham Lord. Oh. Iya, bayangin. Jadi ya sekarang ya mungkin kita perlu hikmat juga, takut akan Tuhan ya, istri suami perlu hikmat akan Tuhan. Ya sekarang kalau saya lihat lagi ya, oke itu yang segera lah ya. Ambil 3 sukat tepung yang terbaik ya. Jadi tuh kalau kita lihat si Abraham ini ngambil 3 sukat tepung yang terbaik. Terbaik, bro, terbaik. Ini boro-boro teman dekat, saudara. Ini orang yang tidak dikenal. Ya, terbaik. 3 sukat tepung yang terbaik. Jadi itu bukan regular biasa. Mungkin tante undang kita kasih yang terbaik gitu loh. Kita nggak tahu, oh bukan biasa-biasa, bukan apa-apa gitu. Jadi tepung yang terbaik. Sampai saya lihat, wow, si Abraham ini minta Sarah luar biasa ya. Misalnya Sarah bilang, siapa tuh orang? Tuh orang bukan ras kita misalnya ya. Kok kasih yang terbaik? Nah itulah kita belajar dari Abraham ya. Terus Abraham sendiri, kalau kita lihat lagi ayat 7, ya tadi dia pertama dia ketemu sama Sarah ya, karena Sarah istrinya. Kemudian ayat ke-7 dikatakan, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolah. Jadi bukan hanya dia perintah, Abraham bukan hanya memerintah si Sarah, tapi dia juga melakukan juga, dia ambil lembu yang terbaik ya, yang empuk baik dagingnya. Jadi itu kita melihat Abraham tuh benar-benar dia memberikan yang the best ya. Kemudian juga dia mengambil terus dia memberikan kepada seorang bujangnya. Jadi saya di sini lihat juga ada suatu delegasi, walaupun dia nggak kerja sendiri ya, dia bisa mendelegasikan ke orang lain. Kemudian kalau kita lihat juga dia di sini dikatakan ayat 8, kemudian diambillah dadih dan susu. Dadih itu seperti olahan susu. Saya kalau lihat di itu seperti krim atau keju ya, atau apa ya kalau sekarang bilang ya, buat makan sama dia punya roti bundarnya gitu ya. Jadi seperti itu yang diolah ya. Jadi kemudian yang ayat ke-8, lalu dihidangkannya di depan orang itu. Jadi Abraham menghidangkan di depan orang itu. Itu ditanya. Sekarang aplikasi apa kita sebagai Asyir belajar dari kisah ini? Nah itu yang saya waktu ini banyak sekali. Yang pertama saya catat adalah sikap melayani Tuhan, bukan untuk manusia. Karena pada waktu kita invite orang atau orang yang datang itu, kita nggak tahu orang ini siapa, ya. Bisa aja tuh orang kiriman Tuhan. Dan seperti tadi awal-awal saya katakan, waduh, di sini banyak malaikat-malaikat. Karena seperti Ibrani 13 ayat 2 itu dikatakan, pada waktu kita menjamu orang, itu kita beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi kita nggak tahu pada waktu kita undang orang atau invite orang ya. Jadi kita sikap kita melayani Tuhan. Pada waktu kita asyir, kita menyambut, kita anggap ini sesuatu yang kita tidak tahu siapa gitu ya. Sikap melayani Tuhan. Kolose 3 ayat 23, ada yang hafal? Apapun juga yang kamu perbuatlah bukan untuk manusia. Jadi kita berikan yang terbaik, melayani terbaik ya. Kita menyambut jemaat perlu dengan antusias seperti Abraham, dia lari ke sana. Kita lari nggak? Kita mungkin diam-diam atau kita masih ngobrol, kita ngobrol ya, atau main cellphone atau dicuekin, atau lu cari duduk tempat duduk sendiri. Nah, ya itu apa namanya, kita sikap kita, apakah kita ramah, apakah kita antusias, apakah kita benar-benar benar-benar kita benar excited ya melayani tugas kita. Yang kedua tadi sikap ramah tamah ya, karena kemurahan kebaikan kita tidak pandang bulu apakah dia orang Indonesia, orang Chinese, orang Melayu, orang bule, orang hitam, atau orang yang mungkin pakaiannya compang-camping. Benar nggak kita itu sebagai Asyir mau melayani Tuhan? Terus yang ketiga adalah sikap kerjasama. Tadi kan kita lihat ya, Abraham kasih ke Sarah, terus dia ke bujangnya. Jadi kita kerjasama, ada tugas. Kadang-kadang kita Asyir tuh memang kita Asyir, sampai kita istilahnya nggak di plan, tapi bisa nggak kita unity gitu loh. Misalnya
Asyar hari ini A sama B gitu ya. Terus yang lain, saya bukan Asyar, ya duduk aja. Itu tugasnya si Melani, itu tugasnya siapa misalnya Hani gitu ya. Pada orang diam aja, cuek aja. Nah, itu coba kita lihat apakah kita bisa kerjasama, walaupun kita pada saat itu tidak bertugas sebagai asyar, kita mau ambil bagian karena kita nggak tahu. Terus udah gitu, yang saya belajar juga, Abraham tuh waktu melakukan itu tidak kepikir bahwa itu mendatangkan berkat. Karena kalau kita lihat ayat 9 dan 10 ya, ini saya belum baca ya. Dikatakannya apa? Lalu kata mereka kepadanya, di mana Sarah istrimu? Terus jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya ayat 10, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, saya stop situ ya. Karena si Sarah itu ada di pintu belakang, dia tertawa gitu. Tapi kita bisa lihat ini waktu dia datang, Tuhan tuh memberikan konfirmasi. Pada waktu Abraham mendengar waktu dia sebelumnya dikatakan, oh keturunanmu seperti langit, bintang-bintang di langit, seperti pasir. Mana buktinya? Tapi di sini tamu itu memberikan konfirmasi, memberikan suatu membawa berkat ya. Kalau dia nggak undang, mungkin Abraham tidak mendapat suatu konfirmasi bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan. Jadi pada waktu kita menyambut orang-orang, kita jangan anggap kayak ini orang biasa, enggak. Kita coba melayani itu sebagai melayani Tuhan. Jadi kesimpulannya yang pertama, kita melayani orang lain itu adalah bagian dari iman kita yang hidup. Bagian iman kita punya imannya, tapi iman hidup apa? Iman hidup kita melayani Tuhan. Ya, iman adalah percaya tanpa melihat. Jadi waktu kita melayani seseorang, kita nggak melihat nih orang ini bawa berkat, enggak, kita nggak bisa bilang begitu. Tapi orang yang sepakaian yang sederhana pun bisa membawa berkat. Kita nggak tahu ya. Terus yang kedua, kesimpulannya kita sikap ramah, murah hati pada waktu kita temui orang, kita kerjasama. Kemudian yang ketiga juga yang kita perlu ingat bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam situasi sederhana, mungkin bukan suatu pesta, dalam suatu sederhana tiba-tiba kayak si Abraham lagi duduk-duduk, kok tiba-tiba ada orang ya. Tapi nggak di-plan kan, ini bukan suatu pesta, tapi ada sesuatu yang Tuhan bisa hadir ya, pakai orang-orang itu. Yang keempat, berkat yang luar biasa bagi mereka yang setia. Amin. Itu aja yang saya pengen share. Puji Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan dari 8 ayat atau 10 ayat dari Kejadian 18. Kami boleh belajar Tuhan dari Abraham yang begitu setia Tuhan. Dia melayani, bukan dia memandang bulu, tapi dia Tuhan memandang orang-orang sekitarnya seperti melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk melayani sebagai asyar Tuhan, melayani sungguh-sungguh Tuhan dengan antusias, dan kami percaya Tuhan Engkau pakai kami Tuhan untuk memberkati orang lain, dan juga Tuhan tidak disangka juga orang lain juga bisa memberkati kami Tuhan, karena Engkau hadir dimanapun Engkau berada. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur akan firman-Mu, biar kami bertambah teguh dan kami boleh selalu semangat Tuhan melayani Engkau Tuhan, selalu semangat Tuhan, bukan hanya diam-diam aja, tapi kami semangat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan, apapun Tuhan yang ada di sini Tuhan, dalam bentuk apakah dia melayani di Usher, translation, atau apapun juga Tuhan. Bapak, Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau senantiasa berserah kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan amat baik. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau tambahin sedikit ya, Ya, tadi boleh. yang Pak Suryo bilang kita tuh selalu mesti menghargai orang. Sebabnya ingat nggak waktu Tuhan memberikan perumpamaan tentang domba dan kambing? Kan dia bilang ke sebelah kanannya kepada domba, kamu bisa masuk ke tempat ke sorga, sebabnya waktu aku lapar kau memberi. Nah yang itu kan dia bengong, kapan saya lihat kamu lapar apa? Tapi ini kan jawab raja, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, ini kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, jadi saya mau cuma nambahin gitu bahwa kita jangan, bahwa Tuhan itu sama sekali nggak senang kalau kita melihat orang beda-beda. Kita sebagai anak Tuhan mesti sama seperti Tuhan, jangan memandang dulu. Oh, cuma segitu aja. Ya. Tadi bilang susu ramanya itu sampai di mana? Bukan dibuat-buat. Antri panjang. Gimana kok lama nggak pernah ketemu? Berapa anaknya kerja di mana? Usianya udah berapa? Ya, Tanya macam-macam itu. Saya nggak lihat di belakang antri. Suruh ramah sampai di mana? Saya tanya shop. Nanti jawabannya sama tante. Habis makan ada session terus. Mantap. That's a very good question. Remind me, nanti kita jawab sama-sama. Okay. Thank you very much. I think you really pick a very good verse untuk hari ini, untuk kita share ya. Cocok sekali ya. Very good, Pastor. Thank you so much. Very good. Message-nya sangat jelas sekali untuk kita semua. Ingat juga thank you untuk tambahannya. Terima kasih juga Liz sudah memilih lagu yang tepat sekali untuk kita semua.